Jadi yang menyenangkan dari mobil ini adalah mungkin kalian akan merasa, wah ini mesinnya pasti luar biasa nih 300 HP dan kawan-kawannya gitu. Tapi sebenarnya yang paling gua senang dari mobil ini adalah, halo semuanya, kembali lagi di Farid Hanif ya. Kalau kalian pengen beli sports car yang kenceng, punya 0 ke 100 di angka 5 detikan, di bawah 6 detik ya, pasti kalian kepikiran ya, kalau di bawah 1,5 M tuh pasti dapatnya kayak Civic Type R 1,4 M, GR Corolla, itu mirip banget harganya sama si Civic Type R. Terus atau lagi tuh apa, Vario Golf GTI yang 1,2 miliar ya, atau nggak mobil listrik sekalian lah, karena performance mobil listrik kan beda sama mobil bensin ya, dia bisa langsung instant torque. Tapi ini tuh jarang dapat spotlight, padahal dia ada sports car yang menurut gue bisa dipakai daily, terus nggak nyiksa ya kalau kita bawa ke mall atau jalan-jalan rusak. Dia punya ground clearance tinggi, kenceng, 0 ke 100-nya 5,2 detik, lebih kencang dibandingkan dengan Type R atau GR Corolla sekalipun. Terus yang terakhir, dia membuat orang-orang itu pada nengok nih, logo 3 pointed star-nya ini, Mercedes-Benz GLA 35 AMG. Memang secara nomenklatur di AMG ya, kan biasanya AMG itu masuknya tuh very high performance car ya kan. Tapi karena GLA ini adalah entry level ya, crossover termurah dari Mercedes-Benz. Nah, dia itu dibagi ke 3 tipe. Ada GLA 35 AMG, terus ada GLA 45 AMG yang mesinnya sama-sama 2000 cc tapi mesinnya beda. Yang ini 2000 cc-nya itu yang dipakai di Mercedes-Benz pada umumnya. Yang 45 dan 45S yang versi lebih tinggi lagi dengan 0 ke 100 itu di angka sekitar 4,4 sampai 4,3 detik. Itu menggunakan one man one engine. Yang ini mesinnya mesin umum tapi sudah masuk kategori AMG. Dan kalau kita lihat emang dia kayak sleeper sih, nggak terlalu rame ya, nggak kelihatan kayak mobil yang super fast. Dan mungkin kalau orang lihat sekilas gitu ya, ini 0 ke 100 berapa? Pasti ngira 7 detik, 8 detik. Ternyata 5,2 detik. Bahkan kalau dites biasanya kan bisa lebih kenceng ya. Cuma alat pengetesan kita itu lagi dibawa sama KDRT ya, tim balap kita. Jadi kita nggak bisa ngetes. Nah, tapi udah banyak sih yang ngetes sebenarnya. Dan bisa kita lihat desainnya cakep. GLA model lama sama model baru itu sama-sama cakep. Cuma yang sekarang itu dibikin kayak lebih mature, kayak lebih gede ya. Jadi kalau dilihat itu, dulu kan kalau kita lihat X1 itu kan jadi gede banget ya dibandingkan X1 yang generasi pertama. Dan generasi ketiga juga dibikin lebih gede lagi. Nah, GLA itu masih bentuknya kecil. Makanya kelihatannya dan secara praktisannya itu kalah sama X1. Nah, yang sekarang itu dibalas dendam. Jadi dibikin lebih besar ya. Tapi entah kenapa kalau dari sini siluetnya warna abu-abu, coba dilihat kayak apa. Coba dipikir-pikir. Kalau mukanya ditutup, kita ambil sininya doang ya. Kayak S-Cross gak sih? Tapi enggak lah. Tetap ini mewahnya masih dapat ya. Cuma siluetnya aja agak mirip kayak S-Cross. Lampu juga ya. Dan dia pakai multi beam LED. Jadi setingkat lebih tinggi dibandingkan dengan GLA 200 lampunya. Dan dia punya pelek. Menurut gue kurang gahar sih untuk sebuah AMG ya. Dia peleknya secara fitment bagus sebenarnya. Gue suka dengan ukurannya yang 19 inci ini, jadi kelihatannya bebek pas gitu. Dan dia pakai ban. Ini gue baru lihat ada Mercedes-Benz pakai ban Jepang. Dia pakai Yokohama Advance Sport, tractionnya AA. Jadi emang bannya ini juga dibikin buat mobil sport, buat track day bisa nih, ya, meskipun bukan ban slick ya. Dan di sini tulisannya Turbo 4matic. Yes, 4matic ya, bukan transmisi 4 percepatan. Dia sudah pakai all-wheel drive. Jadi dia bukan front-wheel drive, bukan rear-wheel drive, tapi dia all-matic. Nah, terus kita buka mesinnya. Wah, ini mesin tenaganya lebih besar dibandingkan dengan GR Yaris sekalipun. Karena 306 horsepower dan dia punya torsi lebih dari 400 Nm. Dan kalau kita lihat untuk sebuah Mercedes-Benz emang agak sedikit berantakan. Terus juga mesinnya itu dia transversal. Silindernya lurus 1, 2, 3, 4. Dia nggak dibikin longitudinal karena emang basicnya GLA ini dibikin FWD sebenarnya, bukan RWD. Makanya mesinnya lurus. Dan dia mesin itu turbonya twin scroll, direct injection juga. Sama ini agak nggak lazim nih. Biasanya ini hidrolik itu taruhnya di samping-samping, tapi ini agak sedikit ke tengah.
Suspensi depannya MacPherson strut dan suspensi belakangnya dia sudah multi-link, independent. Jadi udah nggak pakai torsion beam lagi. Tapi Gela masih ada yang pakai torsion beam kalau yang versi bawah. Oke. Tapi sebenarnya meskipun dia bukan one man one engine, yang membedakan dengan GLE atau Mercedes-Benz lainnya yang bukan pakai badge AMG, dia punya transmisi DCT, dual clutch transmission, speed shift, dan itu transmisinya versi AMG. Transmisinya bagus banget, nanti kita akan bahas. Oke, sekarang ke samping, ya. Jadi dilihat makin gede, atapnya juga makin gede ya. Belakang, bentuknya seperti ini. Kalau kalian ingat EQA ya, bentuknya kayak gini. Ini secara eksterior ini jauh lebih menarik dan lebih appealing dibandingkan dengan si EQA buat gua. Sama yang membuat mobil ini lebih keren kelihatannya, dia punya knalpot 2 gede. Dan knalpotnya ini knalpotnya sebenarnya cuma muffler tip doang karena knalpotnya ada di dalam bolong situ. Ya, jadi ini tuh cuma kosmetik doang nih. Aslinya knalpotnya di dalam sini. Biasalah Mercedes-Benz sekarang suka gitu, nggak ngerti padahal tinggal apa susahnya ya dilurusin gitu loh. Terus dia tulisan GLE 35 AMG. Kita buka belakangnya. Udah elektrik. Dan bagasinya ini lebih besar dibandingkan dengan GLE yang lama, rapih juga. Kita buka bagian belakangnya. Nah, dia akinya nggak di belakang, ada di depan. Sama, kenapa di sini ada subwoofer? Karena kemarin EQA yang harga 1,5 miliar tuh nggak dikasih speaker Burmester. Yang ini dapat speaker Burmester. Dan sebagaimana kalian tahu, gue paling suka itu di antara brand Harman Kardon, Bose, dan kawan-kawannya ya. Kecuali Bang & Olufsen. Burmester Mercedes itu kayak stiker di atasnya Harman Kardon yang ada di pasaran. Kecuali Harman Kardonnya BMW iX. BMW iX itu Harman Kardonnya bagus banget. Terus di sini ada repairment kitnya. Terus Burmesternya di sini sebelah kanan. Ini ada amplinya nih. Ada tulisan Burmester di sini. Ini buat towing. Sama di sini tuh ada modul-modul ada tulisannya AMG juga. Tapi gua nggak ngerti ini modul buat apa. Oke. Sekarang kita tutup. Oh, di sini. Nah, sama kalau Mercedes-Benz itu, dia punya kamera belakang itu tertutup. Jadi, kalau misalnya kita mundurin, baru dia kebuka dari sini, ya. Jadi, kalau misalnya nggak dipakai, dia nutup. Nah, kalau kayak gitu, pas kita lagi nggak pakai, itu bisa terhindar dari kotoran, ya. Oke, kita lihat bagian belakang dulu sebelum masuk ke depan, ya. Dalamnya itu dia dibikin lebih sporty dan lebih gelap ya, suram muram buram memang kalau di bagian belakang sini. Oke. Dan dia juga punya tunnel yang sangat besar di bagian sini karena dia all wheel drive ya, jadi dia butuh drive shaft buat ke belakang. Dan di belakang kita tetap dapat panoramik ya, dari depan sampai ke belakang. Cuma bagian belakang sini ada separator gede, lebih kecil dibandingkan dengan yang depan. Terus di sini kita nggak dapat armrest, tapi kita bisa lipat bagian tengahnya nih sebenarnya. Gimana tadi ya? Jadi tengahnya ini bisa kita lipat tapi bukan sebagai armrest. Ah, di sini pencetan. Iya. Agak terlalu turun buat sebuah armrest, tapi emang ini bukan difungsikan sebagai armrest. Jadi kita nggak dikasih armrest, tapi kita dikasih ini nih. Buat penumpang tengah, itu kita dikasih headrest. Dan headrestnya empuk. Ini mobil performance tapi belakangnya empuk tuh ya. Ini kali ya. Sama di belakang sini menurut gue cukup lega. Headroomnya lega. Legroomnya masih lega. Sama kita dapat 2 buah AC di sini, ada tempat penyimpanan di sini, sama di sini ada tempat buat ngecas HP USB-C 2 biji. Dan di belakang ini juga kita dapat seat belt warna merah. Terus kulitnya, jujur nih kulitnya bukan yang kelihatan mahal ya. Jadi dia pakai Artico leather ya, artificial cow, sapi buatan kalau kata Mercedes-Benz. Tapi bukan yang kelihatan mewah gitu. Ini kelihatan emang kualitasnya yang grade bawah, sama tengahnya dikasih Alcantara dengan jahitan merah, bagus. Door trim ya. Nih, kalau Burmester dia dikasih ini nih, aksen chrome silver di sini. Jadi untuk menandakan bahwa dia adalah varian yang tinggi. Sama nih, lihat tuh. Alcantaranya bagus ya. Jadi kalau kalian bandingkan dengan Mercedes-Benz yang lebih mewah, mungkin emang secara kemewahan dia agak kurang karena namanya juga entry level. Tapi kalau dibandingkan dengan Civic Type R atau GR Corolla sebagai performance car kita bandingkan, oh iya, ini jelas lebih mewah. Audionya bagus lagi. Nah, sekarang kita masuk ke dalam interiornya, bisa kita lihat ya. Nah, kalau di depan sini kita dapat beberapa aksen karbon. Jadi kalau di belakang itu dapatnya sama, ada kulitnya di sini, ada alcantaranya di sini, dikasih karbon di bagian sini, sama di bagian sini. Sisanya itu dikasih black piano seperti ini ya. Sama ada silver di bagian sini. Dan yang gue suka dari Mercedes-Benz itu dia naruh
pengatur kursi di bagian driver. Enak jadinya buat ngaturnya gampang. Daripada kita harus ngerogok-ngerogok sini ya, mesti pakai feeling. Gue lebih suka di sini. Tapi itu subjektif sekali. Sekarang kita nyalain mobilnya ya. Wah. Jujur kalau ngomong ya, suara mesinnya itu lumayan berasa gitu kan dibandingkan dengan Gela yang standar, Gela 200 contohnya. Karena emang ini adalah mobil performance. Tapi masih kurang gahar menurut gua. Jadi kalau kalian beli mobil ini, kayaknya ganti knalpot itu salah satu item yang wajib. Tapi kalau misalkan kita merasa kurang, sebenarnya Mercedes-Benz itu, nah kita nyalain AC dulu ya, panas ya. Dia ada drive mode yang bisa disetting, yang bisa mengubah suaranya. Ini kalau kita lagi kayak gini ya, kita gas, maksimal di 4000 sih kalau lagi netral ya. Suara kayak gitu kan. Kita pindah. Ini pindahnya bisa dari sini ya. Jadi ada 3 buah cara. Yang pertama ganti driving mode itu dari menu yang ada di layar. Ada juga dari tombol yang ada di sini sebagai shortcut dari menu. Ada juga yang paling gue suka itu di bagian sini nih. Setirnya ini bisa kita atur dan ada layarnya. Jadi kita bisa tahu dari layar sini ya. Ada C ya, comfort. Kita ubah ke sport ya. Ada sport plus ya. Dan kalau kita putar ke belakang, ada slippery alias ice. Ya, jadi ada gambar S-nya. Tapi coba dengerin suaranya nih ya. Ini gue lepas dulu. Ini kan kita pakai mode yang biasa ya. Pas kita ubah ke sport plus, ada bassnya dikit suaranya. Dan kalau kita gas, ada suara grongnya dikit. Tapi menurut gue masih kurang. Tetap harus di-upgrade knalpotnya. Ya sama ya, kita beli mobil Toyota 86, BRZ, GR Yaris, GR Corolla. Ya mobil sekelasnya lah, Vario Golf GTI juga sama, suaranya masih agak kurang. Tetap harus diganti biar feel lebih berasa. Oke. Lanjut lagi kita balikin mic-nya di sini ya. Nah, yang membedakan dengan Gela 200 sebenarnya banyak banget. Terutama dari perlengkapan, tapi paling yang gue suka dari mobilnya adalah setirnya. Setir Mercedes AMG itu tidak pernah fail ya. Jadi dia tuh dipegang enak, bentuknya keren, dibikin flat bottom dengan tulisan AMG di sini. Ini metal-metalnya juga bagus di bagian sini ya. Sama yang ini gue bilang tadi nih, ada layar dengan drive mode bisa diputer-puter. Dan di sini ada shortcut buat matiin stability control sama auto start stopnya. Dan ini ada layar juga, tuh. Keren ya. Sport handling mode, tuh lihat tuh ada dynamic ya. Sport handling mode. Jadi kita bisa atur semuanya tuh. Dan bagusnya Mercedes-Benz adalah seperti yang gue bilang tadi ya, dia banyak shortcut buat ini aja tuh ada 3 buat ngatur drive mode. Nah, termasuk buat ngatur layar di tengah sini, dia ada 3 cara. Ada dengan touchscreen, ada dengan touchpad di sini ya seperti BlackBerry, atau bisa dari touchpad di tengah sini. Dan ada haptic feedbacknya kalau sebelah sini. Jadi kalau misalkan kita mau ganti-ganti gitu kan, tinggal dari sini aja. Nah, cuma yang bikin agak turn off dari mobil ini adalah, ya memang sih dia adalah sebuah sports car, tapi di EQA dia punya adaptive cruise control, dia punya lane keeping assist, yang ini nggak ada, jadi dia nggak ada radarnya. Jadi cruise control cuma cruise control biasa, limiter, udah, itu aja. Nah, terus seperti biasa Mercedes-Benz itu banyak sekali yang bisa diatur ya, sampai gua pun bingung mau ngatur apa lagi karena saking banyaknya gitu kan. Kayak contoh gini, ini di speedometer itu bisa kita atur dari sini ya, dari sebelah kanan. Itu ada banyak sekali yang bisa kita atur, mulai dari tampilannya nih. Tampilannya yang mau kita ganti yang sebelah kanan, itu mau jadi consumption, mau jadi peta, mau jadi ya ini buat adaptifnya. Terus RPM, wah ada banyak banget nih pokoknya, pusing. Nah terus kalau tampilannya nggak suka, dia bisa diganti juga. Misalkan kita mau ganti styles and display-nya, ada classic, sport, super sport, understated, atau standard displays. Standar jadi kayak gini. Terus masuk ke home lagi, ada AMG performance-nya. Nah, ini bisa kita atur, ada boost, berapa kilowatt, berapa newton meter, ya. Ini boost lagi, ini temperatur. Nah, pokoknya ada banyak sekali gadget yang bisa kita tampilkan di sini. Ini buat G-nya ya. Dan itu nggak cuma di sebelah kanan, di sebelah kirinya pun juga ada. Jadi di sini, AMG performance sama tuh. Ini gasnya, remnya berapa gitu kan. Ini G-nya di sini tuh.
tenaga yang disalurkan ke 4 roda tuh pakainya yang mana. Tapi sebenarnya mobil itu lebih ten ke FWD dibandingkan dengan RWD. Nah, kalau dibutuhkan baru dia yang belakangnya bekerja. Bisa dibikin full screen juga seperti ini. Ada engine-nya. Tuh, bisa kelihatan tuh engine output, torque, oil temperature, transmission oil temperature, consumption, dynamic select. Bisa dibikin individual configuration, drive-nya, transmission, dynamic, sama suspension. Nah, untungnya mobil ini punya suspension yang bisa diatur dampernya. Seberapa keras? Comfort, sport, sport plus. Jadi kalau misalkan kita lagi pengen nyaman bisa pakai comfort. Kalau kita lagi pengen ngebut gitu ya, pengen track day, beloknya mantep, body roll minim, bisa ke sport plus. Tapi tetap se-comfort-comfortnya mobil ini masih terasa keras sih kalau menurut gua ya. Oke, lanjut lagi. Ada banyak sekali yang bisa diatur di sini, tapi sayang Android Auto dan Apple CarPlay-nya itu masih pakai kabel, belum wireless. Nah, sekarang kita ke sebelah kiri, yuk. Oke, nah sekarang kita lihat bentuk interiornya ya. Ganteng ya. Gua suka Mercedes-Benz interiornya yang kayak gini ya. Dia bisa menggabungkan antara klasik dan modern dalam satu bentuk desain. Ya, meskipun gua nggak suka sama model yang paling baru tuh yang pakai hyperscreen, yang dari kiri kanan layar semua. Ini tuh menurut gua masih model yang terbaik ya. Jadi AC-nya tuh kelihatan keren, dan di tengah-tengah sini tuh ada ambient slide-nya, jadi ada warnanya dan kita bisa ganti menggunakan MBUX. Hi Mercedes. How can I help? Change ambient lights to green. I'm sorry. Alah. Please. Change ambient light to green. Ya, belum I'm sorry, selesai. but I can't help. Udah. Do you want to do? Enggak. Ya pokoknya begitulah. Dia bisa dipakai buat ngomong, buat ngatur-ngatur yang ada di mobil ini. Dan dia tuh punya kamera mundur, tapi cuma buat mundur doang. Nggak ada kamera 360-nya, tapi Mercedes itu mulai dari line up bawah sampai ke atas, dia punya auto parking, ada parktroniknya. Dia bisa parkir secara otomatis, baik dari parkir paralel atau parkir yang masuk ke dalam. Dan ini bisa kita lihat lagi di sini, ya, tuh kameranya kebuka baru, bisa ngatur juga seperti ini. Ya, kalau untuk sebuah Mercedes-Benz, kita mikir mobil harga 1,3 miliar, emang kok kameranya gini doang ya. Tapi kalau kita nganggap ini sebuah sports car, ya sports car biasanya perlengkapannya agak kurang untuk harga mobil segitu. Karena yang dijual adalah performance engine dan handlingnya. Nah, terus ke bagian atas ini, spionnya bagus. Dia model yang frameless, atasnya udah pakai panoramic sunroof. Bisa dibuka juga. Nah, dan kalau kita bukanya bisa cukup lebar. Ya. Tutup lagi. Ini juga linernya warna hitam, ya kan. Ini punya pedal shift besar, ya. Pokoknya kalau untuk Mercedes-Benz, gue suka lah untuk desain dashboardnya. Cuma untuk yang GLE ini, dia emang di bagian sini tuh gundukannya agak gede, karena emang ini versi yang crossover. Jadi emang dalamnya tuh lebih tinggi ya. Beda sama A-Class atau CLE yang dia tuh sama, bentuknya kayak gini persis, cuma dia bagian atasnya ini nggak terlalu tinggi. Oke, sekarang kita jalan-jalan yuk. Oke, sekarang kita udah ada di balik kemudi dari Mercedes-Benz GLE 35 AMG, ya kan? 45 lagi, pengennya 45 ya. Tapi sebenarnya gini, ini mobil kalau kita pakai pelan, kita pakai santai, ini mobil enak loh. Artinya gini, dia itu punya suspensi, kalau misalkan kita lewatin posisi tidur dengan kecepatan yang sangat rendah, itu nyaman. Jadi ternyata dia punya travel suspension itu masih bagus gitu, dengan catatan pelan. Cuma memang bagian belakangnya itu terasa lebih keras dibandingkan dengan bagian depannya. Dan kalau kita ngelewatin posisi tidur atau jalan jelek dengan kecepatan yang agak tinggi di sini maksudnya di komplek ya, misalkan kalau di komplek itu kita ngerem di 5 km per jam, itu bantingannya enak, berasa. Tapi kalau kita di 15 km per jam atau 20 km per jam kita hajar, jebret gitu ya, terasa gubrak. Tapi kalau kita pelan sekali, maka dia akan menjadi nyaman gitu. Artinya mobil ini masih cocok dipakai buat harian. Tapi kalau kita dipakai di kecepatan 60, 50, bahkan sampai 100 gitu ya, di jalan yang bergelombang itu cukup terasa. Dan disitulah baru kita merasa bahwa oh ini mobil emang sporty sekali ya, karena bantingannya emang sekaku itu gitu. Cuma ketika kita butuh kenyamanan, ketika kita bawanya sangat pelan dan lambat, mobil ini bisa menawarkan kenyamanan juga. Tapi ternyata yang gue bilang tadi keras suspensinya, itu belum ada apa-apanya. Karena kita bisa atur lagi
agar suspensinya atau dampernya itu bisa dibikin lebih keras lagi. Ada 2 step ya. Yang pertama comfort ya. Terus di sini bisa kita atur secara manual tanpa mengganti drive mode. Kita pencet 1 di sini, maka dampernya akan berubah menjadi sport di sini ya. Kalau kita pencet lagi, maka dia akan berubah menjadi sport plus. Dan sport plus ini benar. Itu ya keras lah ya. Cuma ya wajar karena untuk mengimbangi bodinya yang besar, karena ini adalah sebuah crossover dan ground clearance yang cukup tinggi, karena dia sebuah crossover lagi, dia harus memberikan suspensi yang keras agar kestabilan berkendaranya bagus. Jadi ketika kita pindah ke Sport Plus, itu perbedaannya lumayan berasa nih. Kita lewat jalan gini aja langsung deg 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 deg, kerasa ya, kelihatan dari kamera tuh movementnya langsung berubah menjadi bener-bener kaku. Nah untungnya kita dikasih mode yang bisa berubah-berubah. Kalau kita misalkan mau matiin, tinggal pencet lagi. Nah, nanti dia akan berubah menjadi comfort, atau kita bisa atur dari sini nih, ya dari drive modenya, mau jadi sport, sport plus atau individual dari sini. Oke, ya tol dulu kita mau bayar ya. Kalau favorit gue sih sebenarnya ketika bawa mobil ini tetap kita pakai individual aja. Jadi di sini ada tulisan M. Jadi ada banyak banget cara untuk mengubah drive mode ya. Bisa dari sini kayak Mercedes pada umumnya, ada dari sini, ada dari suspensi doang, atau dari sini nih. Atau kita dari sini aja nih, kita masuk ke dalam menu-menunya itu. Nah, kalau gue paling suka kita masuk ke individual ya. Individual yang kita setting sendiri. Jadi paling enak drive-nya ini kita bikin dynamic gitu kan. Transmisi bisa kita atur, bisa jadi manual atau D biasa. Dynamics-nya bisa jadi advance. Wah. Jadi kakinya dibikin advance, suspension-nya kita bikin comfort aja. Paling udah itu aja. Jadi ketika kita ubah seperti ini, kita masih mendapatkan respons mesin yang bagus. Tuh, RPM-nya langsung naik kan. Ini kita jalan pelan aja 4000. Karena tadi kita masukin yang kita masuk mode manual. Jadi kalau gue paling seneng itu pakai individual modenya, dimana kita setting semuanya di super sport gitu ya. Kalau misalkan kita lagi pengen kencang, tapi suspensi tetap comfort. Karena di suspensi yang comfort ini menurut gue paling ideal sih. Kayak misalkan kita sekarang nih di jalan tol gitu kan, ini rasanya ya normal-normal aja, bagus-bagus aja dan nggak menyiksa. Tapi ketika kita pindah ke S Plus dengan suspensi yang lebih keras, itu di tol aja kerasa gubrak-gubraknya gitu. Kalau di comfort tuh ya, semuanya terasa normal, terasa nyaman. Dan buat dipakai harian sih, gua rasa ini lebih nyaman dibandingkan dengan kita pakai mobil-mobil sport di kelasnya yang punya 0 ke 100 5 detikan. Kayak contoh tadi gue bilang ada GR Corolla, GR Yaris mungkin ya, kalau dapat 1,3 M sekarang, dan Civic Type R. Ya ini lebih enak, lebih nyaman dipakai buat harian. Ground clearance kita nggak takut bakalan mentok, bagasinya besar, mau ajak temen juga oke, bagian belakangnya. Ini benar-benar daily car yang bisa kita pakai sebagai sebuah sports car. Ditambah kita juga bisa dihibur dengan sound systemnya yang bagus sekali dari Burmester. Hanya saja ngomongin soal sound system ya, biasanya mobil yang sound system yang bagus itu diiringi dengan peredaman kabin yang bagus. Cuma untuk Mercedes-Benz GLE ini, even dibandingkan dengan EQA, entah kenapa ini adalah Mercedes-Benz yang peredaman kabinnya menurut gue agak kurang gitu ya untuk sebuah Mercedes-Benz. Yes, masih kedap lah kalau kita bandingkan dengan mobil-mobil Jepang yang di bawah 1M, atau mobil 1M-an juga rasanya sih masih kedap-kedap aja. Tapi untuk sebuah Mercedes-Benz, menurut gue peredaman kabinnya agak kurang. Suara road noise-nya dari bawah masih kedengeran. Suara samping kanan kiri belakangnya harusnya bisa lebih kedap lagi. Cuma mungkin karena ini mobil yang sporty, beberapa peredamannya dibuang agar lebih enteng. Ya, akhirnya jadi seperti itu. Tapi no problem lah, karena kita menganggap mobilnya adalah sebuah sports car. Oke, gimana dengan akselerasi dan keasikan berkendaranya? Kita bayar lagi tolnya. Bayar dulu ya. 3 kali loh kita bayar tol ini. Sini bayar, ini depan bayar lagi. Karena kita mau ke IMS ya di Kemayoran ya. Jadi kalau kita gas, jadi yang menyenangkan dari mobil ini adalah mungkin kalian akan merasa, oh ini mesinnya pasti luar biasa nih 300 HP dan kawan-kawannya gitu. Tapi sebenarnya yang paling gue senang dari mobil ini adalah transmisinya. Jadi dia pakai transmisi AMG Speed Shift 8 percepatan dual clutch transmission. Transmisinya ini benar-benar sigap banget
bagus banget. Dan biasanya ya kalau kita mau nyusul itu kan kita turun gigi dulu biar dapat RPM yang pas gitu ya, nggak perlu nungguin delay dari turun transmisi. Kalau ini kita pencet, cepet banget, transmisinya gokil. Wah, udah 120 aja kan, kenceng banget. Tapi transmisinya luar biasa, cepet, terus dia halus sekali. Dan melihat movement dari pergerakan RPM itu juga dia dibikin ala-ala Porsche. Turunnya tuh lebih cepat dibanding naiknya gitu. Gokil, ini transmisinya top deh. Dan di City pasti kan biasanya ada kalau kita bawa pelan tuh ada ngakuk-ngakuk gitu kan, ada jadernya gitu ya. Tapi di mobil ini masih ada, cuma dibandingkan dengan di City lainnya, ini di City yang mungkin bisa dibilang paling halus dibandingkan dengan di City lainnya pas kita lagi pelan. Jadi ngakuk-ngakuknya itu cuma sedikit sekali ya. Tapi masih terasa. Wah, performance-nya, engine-nya nggak perlu diragukan lagi. Paling kalau misalkan kalian pengen lebih asyik lagi, knalpot belakang ganti sih. Suara ngerongnya itu masih kurang enak kalau menurut gua ya. Tapi ya emang karena ini mobil yang dibuat untuk standar global ya, dia harus menyesuaikan dengan regulasi beberapa mobil yang beberapa negara yang nggak memperbolehkan knalpot yang terlalu kencang. Ya, jadi wajar. Karena kalau kalian udah beli mobil sports car, let's say ini tuh sering lupa dari radar gitu kan. Pasti orang kalau mikir mobil 1,5 M yang 1,5 M ke bawah yang kencang tuh pasti kalau nggak Golf GTI, Type R sama GR Corolla gitu kan, itu kalian pasti ganti knalpot. Nah kalau ini kalian bisa ganti knalpot atau biarin standar dan tetap bisa diatur mau lebih kencang atau kecil suaranya ya, tapi sekencang-kencangnya ya tetap nggak berasa gitu. Cuma kalau pakai harian ganti knalpot ya agak bising juga sih di dalam ya. Ya tapi kembali lagi pilihan kalian lah. Kalau gue sih gue ganti karena ini mobilnya luar biasa dan handlingnya pun juga sama. AMG handlingnya nggak main-main dan perbedaan dari Comfort dan Sport Plus itu cukup berasa ya. Kalau kita bawa buat nikung kecepatan tinggi gitu yang kita 80 kita belok gitu ya, itu terasa body rollnya antara Comfort dan Sport Plus. Cuman karena inget bodinya gede, kalian nggak bisa berharap wah handlingnya bakal sama kayak A35 atau A45 yang dia punya 4 factor itu sedan atau hatchback. Dia tetap crossover, lebih tinggi. Jadi body roll untuk sebuah crossover itu sangat bagus. Tapi kalau dibandingkan dengan ya yang sports car di kelas yang 1,5 M, tetap masih berasa ya. Tapi so far ini best banget loh. Masih ada brep begitunya. Kayak ada DSG Vart-nya ya. Wah, ini luar biasa. Buat kenceng enak, buat track day enak, tapi bisa dipakai harian. Kebayang kalau misalkan kalian pakai ini buat PP kantor gitu ya, PP kuliah gitu kan. Terus aduh lagi jalan agak kosong nih, pengen ngebut dikit ah. Wah, ini cakep. Mantep. Karena nggak semua mobil dengan harga 1,1 hingga 1,5 miliar itu bisa punya performance yang sama dengan mobil ini. Kita nggak ngomong listrik ya, kita ngomongnya mobil bensin ya, karena kalau listrik beda cerita. Dan yang menyenangkannya lagi, kenapa gue bilang enak buat harian, bahan bakarnya irit sekali. Ini kita pindah ke Comfort lagi ya. Jadi kalau kita bawa 100 km per jam gitu ya, dia tuh RPM-nya nggak nyampe 2000 gitu, cuma rentang 1600-1700 gitu ya. Ini 70 gigi 7, ini cuma berapa nih, 1400 kali ya. Bener-bener menjaga dia RPM-nya nggak tinggi, dan untuk mendapatkan 116, 114 itu mudah sekali di mobil ini. Asalkan jangan dipakai ngebut. Kalau ngebut mah langsung turun. Langsung bensinnya turun. Jadi buat dipakai harian bisa irit, buat dipakai kencang juga bisa. Jadi cocok banget buat kalian yang rumahnya mungkin parkirannya cuma ada 2 gitu kan, pengen punya sports car, tapi kalau beli sports car biasanya pakainya cuma Sabtu Minggu doang, nggak bisa buat harian. Nah ini bisa. Jadi daripada kita parkir depan rumah ganggu orang jalanan gitu kan, satu sports car, satu lagi mobil apa gitu kan, wah itu udah perfecto banget. Ini bener-bener mobil yang bisa di 2 alam gitu, amfibi. Bukan di laut sih tapi ya. Cuman ya, kalau misalkan kalian beli mobil ini, nggak ada salahnya kalian tuh retrofit gitu dengan fitur tambahan. Yaitu apa? Adaptive Cruise Control dan Lane Keeping Assist-nya. Karena di EQA dia punya Lane Keeping Assist dan Adaptive Cruise Control, itu dia bagus sekali. Nah ini kan kurang lebih sama nih mobil, platformnya sama.
harusnya bisa. Dia cuma bisa cruise control sama limiter doang. Kalau misalkan ditambahin, itu pasti akan lebih nyaman lagi buat dipakai harian. Ya, jadi betul-betul all-rounder lah. Dan yang terakhir, biar kalian nggak salah paham nih ya, unit yang kita pinjam ini adalah unit 2024. Kalau kalian lihat video-video GLA 35 AMG yang udah-udah, itu dia yang pre-facelift. Jadi ada beberapa perbedaan, cuma nggak banyak. Yang pertama, lampu depannya dia pakai multi beam LED, jadi ada 3 titik tadi yang gue bilang proyektornya. Kalau yang biasa, yang sebelum 2024 itu nggak kayak gitu. Dan yang terakhir nih paling penting sebenarnya kalau kalian suka bawa teman-teman kalian di belakang. Nah, di belakangnya ini dia punya ventilasi AC, di mana yang pre-facelift, yang sebelum facelift itu nggak punya. Dan di bagian bawah sini ada laci bisa dibuka yang ada USB Type-C-nya. Kalau yang model sebelumnya dia nggak model laci begitu. Jadi unit yang kita pinjam ini adalah unit baru yang sudah mengalami facelift. Makanya dari thumbnail aja udah kelihatan, kok lampu depannya beda ya. Jadi setelah kita nyobain Mercedes-Benz GLE ini, iya, kalau kalian punya budget yang seperti gue bilang tadi, mau nyari sports car di bawah 1,5 M, kalian tuh dapat banyak bonus. Dan ini mungkin adalah Mercedes-Benz paling worth it untuk saat ini gitu. Meskipun dia adalah sebuah entry level dan EMG yang bisa dibilang paling murah setelah A35 dan CLA 35 ya. Tapi kita dapat bonusnya banyak gitu, kayak mau beli Type R, engine-nya lama, mau beli GR Corolla, engine-nya lama, yaudahlah beli GLE aja lah. Kencangnya dapat, ya kan? Handlingnya dapat, leganya dapat, bisa dipakai buat harian dan sound systemnya bagus serta teknologi juga dalamnya mewah, gitu kan? Ya kayak complete package lah. Jadi kalau misalkan kita pakai mobil ini dengan harga segitu tuh kayak, value for money-nya dapat banget karena ini adalah sebuah performance car, sports car. Bahkan bisa dibilang untuk di bawah 1,5 M ini adalah sports car yang paling mewah yang bisa kita beli saat ini. Itu aja mungkin vlog kita kali ini. Jangan lupa untuk like dan subscribe ya. Buat kalian yang udah beli GLA 35 AMG bisa komen di bawah. Dari Hanif, sampai jumpa di vlog kita. Bye-bye.